Bismillah dan melangkah, Bismillah lalu bekerja, Bismillah di dalam hatiku tenang. Ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu مما تنبت الأرض يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يوما آتيناكم من قوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم الذين اعتدوا فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين وجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن الله قال إنه يقول إنها بقرة لا تأكل منها لما يشونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى Sulaiman Al-Faruq beliau berasal dari Kediri, ya. Kemudian tetangganya lagi anak kita Arif Kurniawan dari Jepara, alhamdulillah terukir, ya. Kemudian yang paling akhir Budi Abdul Latif dari Tasikmalaya, ya. Kita harus berbangga dengan hafalan anak-anak kita, adik-adik kita, ya, yang meskipun masih ada beberapa yang lupa, wajar, ya, karena grogi di depan bapak dan ibu itu masalahnya, ya. Bapak juga kalau imamnya zuhur antar berani di depan, ya. Kalau maghrib subuh kita belum tentu, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita menyaksikan bagaimana anak-anak atau adik-adik kita yang ada di pesantren Madinatul Quran, yang mereka sebagian sudah mulai menghafal, sudah ada yang 1 tahun setengah. Jadi kalau sampai tamat itu mereka 6 tahun, 3 tahun untuk SMP, kemudian 3 tahunnya untuk SMA. Beberapa cari informasi ya tentang bagaimana sekolah SMP yang ada di sekitar ini. Anak SMP itu bisa 3 tahun itu bisa menghafal 15 juz. Jika nanti kalau dia sampai tamat 6 tahun atau pesantren itu SMP SMA, berarti dia insya Allah dengan bimbing para obat yang ada di pesantren Madinatul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله
lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ila Allahi turja'ul umur. Shadaqallahul azim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, karunia-Nya, insyaallah rahmat dan hidayah-Nya, dan terlebih-lebih bagi kita nikmat iman Islam. Dan pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa hadir di Masjid Al-Quran, masjid yang sangat mulia, masjid yang baik. Mudah-mudahan kehadiran kita, keikutsertaan kita, partisipasi kita dalam acara pagi hari ini dan selanjutnya, mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi semangat kita memahami Al-Quran, mengikuti dan ikut berpartisipasi dalam pembinaan anak-anak atau ya kader-kader yang menekuni yang mempelajari untuk memberikan semangat kita dengan Al-Quran ini lebih banyak lagi. Demikianlah sambutan ini. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajid lahu waliyyan mursyida. Yang kami hormati tokoh masyarakat, bapak-bapak yang kami hormati, ketua yayasan Majelis Quran, Ustaz Mutakin, para asatidz, para ulama, bapak ibu yang dirahmati Allah Taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini Allah memberikan kita keberkahan dengan Al-Quran, dan dengan Al-Quran pula Allah muliakan kita. Dengan Al-Quran pula Allah berikan kita keimanan, ketakwaan, diberikan kita Al-Quran, sehingga kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yayasan Madrasah Al-Quran tahun ini, tahun ajaran baru 2012-2013, insyaAllah kita akan buka SMP Tahfiz Al-Quran terpadu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat dari logo, ya, dari logo di sini kita lihat, dan namanya, ya, full Al-Quran, Pak, ya. Kita lihat dari namanya SMP Tahfiz Al-Quran terpadu. Nah, ini terpadunya ini, Pak, bulan Juli. Di bulan Juli kita akan menjadi anak-anak santri kita menjadi tugas Quran juga tinggal kita. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabil Islam dinan, wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah, wabil Quran imamah. Waba'ad, yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Habib Ustaz Haji Khairul Mustaqim LC Hafizahullah, selaku pengasuh pesantren Madinatul Quran di Cilodong. Juga yang sama-sama kita hormati segenap pengurus dan guru-guru di Madinatul Quran, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku jamaah Majelis Al-Quran, wabil khusus kepada pengurus Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, walhamdulillah, walhamdulillah.
kita persembahkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pagi hari ini kita masih digolongkan sebagai hamba-hambanya yang beriman. Alhamdulillah, belum pernah dalam sejarah saya naik kendaraan dari Bintaro ke Depok ini hanya dalam waktu 20 menit. Jadi saya tadi sudah prediksi, gak apa-apa, gak senang, pasti ini orang pada tidur semua. Apa yang saya prediksi itu alhamdulillah benar. Dari Bintaro ke sini sampai ke sini ini setengah jam lah. Alhamdulillah. Seumur-umur tinggal di Jakarta belum pernah itu Pak. Termasuk kalau lebaran sekalipun tidak pernah itu. Jadi ada baiknya juga tiap malam tahun baru kayak begini. Jadi Jakarta sepi terus. Alhamdulillah. Minat kita inilah. Alhamdulillah kita tidak terpengaruh dengan tradisi dan budaya umat lain yang mungkin sebagian besar masyarakat kita belum tahu tentang tanggal 1 Januari yang disebut dengan tahun baru. Umumnya masyarakat kita memahami bahwa tahun baru Masehi itu berlaku umum. Padahal Bapak Ibu, tahun baru Masehi itu sesungguhnya bagi kaum Nasrani merupakan hari raya atau lebaran bagi mereka. Banyak orang tidak tahu. Saya tahu karena mantan dulu Pak. Jadi menginformasikan kepada Bapak Ibu, kalau Natal itu permisalannya di agama kita kayak Ramadan, maka 1 Syawalnya itu adalah 1 Januari. Jadi keliru besar kalau masyarakat kita menganggap 1 Januari itu tahun baru yang bersifat umum kita. Tapi 1 Januari itu adalah malam hari lebaran. Tadi malam mereka takbiran lah istilahnya. Ya. Tadi malam mereka layaknya takbiran. Makanya kalau Bapak Ibu lihat gereja penuh di mana-mana. Karena itu mereka sedang takbiran istilah mereka. Ya. Tapi justru kita juga banyak yang ikut mensyiarkan. Nanti suatu saat kata Rasulullah, sepeninggalku akan datanglah generasi dari kaum muslimin mengikut Nabi Muhammad SAW yang mereka mengikuti sunnah-sunnah, kebiasaan-kebiasaan, perilaku-perilaku, tradisi-tradisi, budaya-budaya orang-orang kafir sebelum kamu, kata Rasulullah. Yang kamu mengikuti mereka mula-mula kecil dulu, jengkal demi jengkal, lama-lama semeter. Makin jauh kita mengikuti budaya dan sunnah-sunnah mereka, hatta laudah menuju hingga kalau orang kafir itu masuk ke dalam rumah biawak sekalipun, kata Nabi, ladafal tunuh, kamu tanpa sadar ikut masuk ke dalamnya. Bertanya, al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah, apakah orang kafir yang kami ikuti sunnah-sunnah mereka yang buat maksud itu orang Yahudi atau Nasrani ya Rasulullah? Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Coba Bapak Ibu saya tanya, sudah seberapa besar kita ini mengikuti tradisi, budaya dan kebiasaan-kebiasaan orang kafir sebelum kita? Indonesia ini kan mayoritas muslim, betul tak Bapak Ibu? Secara logik semestinya kitalah yang paling banyak menanamkan pengaruh agama kita kepada umat lain, betul tidak? Tetapi ini malah terbalik. Orang lain yang berhasil menanamkan pengaruh agamanya kepada umat kita. Akibat apa? Karena mayoritas umat kita tidak paham. Tidak paham apa? Tidak paham Al-Quran, tidak paham Sunnah. Betul tidak? Makanya visi daripada Ustaz Haji Khairul Muttaqin LC
yang diberi nama Madinatul Quran, saya pikir itu harus menjadi jawaban dari semua persoalan umat kita. Amin. Dan saya juga alhamdulillah Bapak Ibu ada pesantren. Tetapi pesantren kita ini memang agak unik. Kenapa saya katakan unik? Karena pesantren kita ini dikhususkan untuk orang-orang yang baru masuk Islam, mu'alaf, yang memang belum ada di Indonesia. Yang selama ini banyak orang masuk Islam, tetapi tidak ada follow-up pembinaan. Betul tidak? Nah, ini adalah bersinergi sangat tepat sekali. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun sudah banyak masyarakat kita yang sudah mengikuti sunnah-sunnah umat lain, tetapi masih ada orang yang peduli seperti kita ini, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah memang setiap kelompok yang minoritas itu jauh lebih bermutu, jauh lebih berkualitas daripada kelompok yang besar? Kadang-kadang menjadi semacam pertanyaan. Sebab di mana-mana umumnya saya lihat kelompok yang minoritas itu lebih baik daripada kelompok yang mayoritas. Betul tidak? Di Indonesia ini, katakan orang Nasrani minoritas, kualitas beragama mereka kadang-kadang jauh lebih komitmen mereka daripada kita umat Islam. Betul tidak? Walaupun memang di mana-mana ketika umat Islam minoritas juga lebih berkualitas daripada kelompok yang mayoritas. Coba tanya Ustaz Ferry Mustaqim, beliau setiap Ramadan diundang imam di masjid di Belanda. Coba tanya beliau mana lebih berkualitas, umat Islam daripada umat Kristen di sana? Pasti jawabannya umat Islam lebih berkualitas. Di Amerika, saya juga alhamdulillah sering diundang ceramah ke Amerika. Di Amerika juga kalau kita lihat Bapak Ibu, sekarang ini umat Islam jauh lebih berkualitas. Dan umat Islam mampu mewarnai kehidupan masyarakat di sana. Sehingga kalau di barat itu Bapak Ibu tidak heran kita belakangan ini orang banyak berbondong-bondong berduyun-duyun masuk Islam. Alhamdulillah. Islam sedikit, hanya berjumlah 300-an orang, bisa mengalahkan orang kafir Quraisy yang 1000-an orang. Jumlahnya sedikit, tapi berkualitas. Mereka istiqomah, mereka komitmen, mereka pasrah, mereka tawakal kepada Allah. Maka Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Dan Allah berjanji dalam Al-Quran, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Allah berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Dan sebaliknya ketika perang Uhud, di mana jumlah kaum muslimin lebih banyak daripada orang-orang kafir, 10.000 banding 3.000, iya kan? Siapa yang menang Bapak Ibu? Pada perang Uhud itu orang kafir yang menang. Jadi kalau kita analogikan dengan Indonesia, kita ini kan mayoritas, betul tidak? Kita bangga dengan kebesaran jumlah kita, tapi kualitas iman masyarakat kita, Masya Allah, kita sangat prihatin sekali. Karena sampai itu dulu, waktu saya belum masuk Islam, Pak, pernah belajar bagaimana strategi untuk menanamkan pengaruh agama mereka kepada umat lain. Karena Bapak Ibu, seorang pakar misionaris yang bernama Samuel Zemer, dia pernah melakukan berbagai penelitian. Dia katakan, untuk menarik atau memurtadkan umat Islam keluar dari agama Islam mengikuti agama mereka itu memang tidak mudah. Biar orang Islam tidak sholat, tidak gampang dimurtadkan begitu saja. Karena umat Islam itu sebodoh-bodohnya dia masih punya fanatisme kepada Islam. Dia akan mengatakan, biar lo tahu gua tidak sholat, lo ajak gua masuk agama lo, tak kemudian sampai nanti gitu. Dia masih punya fanatisme. Maka kata Samuel Zemer itu, salah satu strategi
untuk memurtadkan umat Islam itu jangan langsung ditarik begitu saja. Tapi kata stabilizer itu adalah jauhkan umat Islam dari ajaran Islamnya. Jadi jauhkan umat Islam itu dari ajaran Islamnya. Ketika umat Islam, terutama anak-anak muda, remaja-remaja kita sudah dijauhkan, dia boleh KTP-nya beragama Islam, identitasnya beragama Islam, tetapi perilakunya, akhlaknya, cara berpakaiannya, pergaulannya, makan minumnya jangan sampai mengikuti nilai-nilai Islam. Kira-kira Bapak Ibu sekarang sudah berhasil belum? Sekarang sudah berhasil. Lihat, coba Bapak Ibu tanya. Sekarang mana lebih banyak jumlah remaja masjid dengan remaja mall? Mana lebih banyak jumlah remaja masjid dengan remaja mall? Mall. Yang ada ini saja dulu, mana ke remaja? Jadi semuanya remaja ya, remaja kolot. Masya Allah. Mereka anak-anak lah satu dua. Ini satu bukti Bapak Ibu keprihatinan kita. Dan hampir di semua program-program mereka itu sudah dipraktikkan oleh umat Islam. Contoh, kalau kita mengadakan peringatan hari-hari besar Islam, pernah nggak melibatkan agama lain? Nggak kan? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Tapi giliran mereka mengadakan peringatan hari-hari besar agama dia, kita dilibatkan apa tidak? Mau nggak kita hadir? Banyak yang mau, pemimpin kita banyak yang mau. Jadi umat Islam itu sudah KO sebetulnya. Kita sudah banyak dirugikan. Giliran kita mengadakan peringatan hari besar keagamaan, kita tidak pernah melibatkan mereka. Karena memang tidak boleh. La ikraha fid-din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama, betul tidak? Kenapa kalau mereka mengadakan peringatan hari besar kok melibatkan kita? Karena mereka punya misi. Pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu termaktub dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19. Alhamdulillah masih hafal Pak dan saya. Ya, jadi ada kisahnya. Jadi kita ini disuruh murtadkan. Bahkan dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15 lebih luas lagi. Pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Bukan cuma manusia, semua makhluk harus diinjili. Itu ada dalilnya. Semua makhluk harus diinjili. Makanya Bapak Ibu kalau malam-malam saya minta tolongnya, kalau punya ternak di belakang, jangan kalau minyak tidur Bapak Ibu. Malam-malam sekali coba bangunlah ke belakang, jangan-jangan ada penginjil saat menginjil. Kasih Bapak Ibu itu. Sebab ayatnya tadi beritakan Injil kepada semua makhluk, bukan cuma manusia, semua makhluk. Karena mereka tahu makhluk lain juga beragama Islam, betul tidak? Coba baca Quran. Dalam surah Al-Hajj ayat 18, apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wasyajaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas, dan seterusnya. Tidakkah kamu memperhatikan kata Allah bahwa sesungguhnya semua makhluk yang di langit maupun yang ada di bumi bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia berislam kepada Allah, betul tidak? Matahari bersujud, rembulan bersujud, bintang ke bintang bersujud, gunung-gunung bersujud, pepohonan bersujud, binatang-binatang melata
hanya kepada Allah. Dan Allah katakan juga dalam surat Ali Imran ayat 83, apa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karaha wa ilaihi yurja'un. Apakah mereka manusia masih ingin mencari agama di luar agama Islam, padahal semua makhluk yang di langit dan di bumi telah menyatakan keislamannya, ketundukannya, kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan suka maupun terpaksa, karena hanya kepada Allah saja mereka dikembalikan. Berdasarkan nas-nas Al-Quran, ternyata perintah berislam itu bukan cuma orang bukan cuma manusia, tapi semua makhluk yang lain diwajibkan berislam kepada Allah. Maka mereka tahu kalau makhluk yang lain juga berislam, maka ada beritakan Injil kepada segala makhluk. Maka Bapak Ibu jangan taruhnya tidur ya. Malam-malam lagi bangun itu ke belakang, dia tak kambingnya. Jangan-jangan sudah ada cara misionaris ya mendakwahi kambing kita. Dimurtadkan kan bahaya. Jadi Bapak Ibu saudara yang saya muliakan, kenapa komitmen keagamaan umat kita rendah? Kata kuncinya itu adalah karena kita buta Al-Quran. Saya beruntung Pak, alhamdulillah. Dulu saya begitu masuk Islam, belajar Al-Quran itu, karena memang Al-Quran itu subhanallah mukjizat. Saya bisa membaca Al-Quran hanya dalam waktu 1 minggu. Alhamdulillah. Maka begitu saya bermasyarakat di Bintaro sana Pak, kadang-kadang saya prihatin Pak, luar biasa. Masih banyak saya jumpai anak-anak Islam yang berumur 60 tahun Pak, gak bisa baca Al-Quran. Di Bintaro banyak itu Pak, anak-anak umur 60 tahun. Kalau di Depok saya pikir sudah gak ada lagi ya. Gak ada di Depok, gak ada yang ngaku sama saya. Maka kalau Sayyid Jamaluddin Al-Afghani beberapa puluh tahun yang lalu, Allah yarham, pernah bertanya, melontarkan sebuah pertanyaan, limadza ta'akhkhara al-muslimuna wa taqaddama ghairuhum? Kenapa umat Islam itu sekarang terbelakang? Kenapa umat Islam sekarang mengalami kemunduran, sementara umat-umat lain terus mengalami kemajuan yang sangat besar, baik itu ilmu pengetahuan, baik itu ekonomi, kebudayaan, dan lain sebagainya. Kenapa Bapak Ibu? Kalau tadi Ustaz menjelaskan bagaimana kejayaan Islam dulu beberapa 8 abad yang lalu di Eropa, di Cordoba itu, umat Islam, ulama-ulama banyak mewariskan ilmu pengetahuan kepada masyarakat dunia. Dulu kita memegang kekuasaan di muka bumi ini, tapi sejak 8 abad yang lalu sampai hari ini, kenapa umat Islam mengalami kemunduran? Jawabannya apa itu Bapak Ibu? Kenapa kita mengalami kemunduran ini? Sebenarnya semua kita bisa menjawab. Ada beberapa faktor yang membuat kita mundur. Yang pertama, akidah umat kita sudah hancur. Akidah umat kita hancur. Sudah terkontaminasi akidah umat kita dengan berbagai khurafat, berbagai bid'ah, berbagai takhayul, berbagai mistik, hancur. Yang kedua, penyebab kemunduran umat Islam itu sudah terlalu jauh lagi daripada Al-Quran dan Sunnah. Makanya Nabi pernah mengatakan, taraktu fikum nasihata ini, sungguh aku tinggalkan kepada kamu 2 nasihat. Ada 2 nasihat yang ditinggalkan Nabi kepada kita. Yang pertama, nafiqah. Yang kedua, somitan. Nasihat yang bisa berbicara dan nasihat yang diam saja. Apa itu nasihat yang bisa berbicara? Yaitu Al-Quran. Al-Quran, walau kertasnya itu benda mati, tetapi isinya adalah hidup. Betul tidak? Satu-satunya kitab suci yang hidup bisa menjawab semua persoalan hidup manusia, cuma
Tidak ada kitab suci umat lain di dunia ini yang sehebat Al-Quran. Betul tidak? Tidak ada, Pak. Saya tak mungkin masuk Islam kalau bukan karena kehebatan Al-Quran. Al-Quran itu the best. Satu-satunya kitab suci yang masih otentik dari Allah. Dan itu bisa dibuktikan karena sejak diterima pertama kali wahyu itu oleh Nabi Muhammad sampai hari ini persis sama apa yang beliau terima dengan apa yang kita miliki saat ini. Kenapa? Karena ketika Nabi masih hidup menerima wahyu itu, Rasul perintahkan sahabat-sahabatnya untuk menulis itu Al-Quran. Begitu ditulis, dikonfirmasi lagi kepada Nabi yang menerima wahyu itu. Dikonfirmasi sama antara tulisan dan bacaannya. Wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Sesungguhnya di antara orang-orang kafir ahli kitab itu kata Allah, ada di antara mereka ketika membaca Alkitab dibuat mulutnya pion-pion. Ayat-ayatnya seorang qori ketika baca Al-Quran dibuat bagus ditanya baca Alkitab. Tujuannya apa? Ditahsabuhu minal kitab, supaya kamu menduga bahwa yang mereka baca itu adalah kitab suci dari Allah. Padahal kata Allah, wa ma huwa minal kitab, bukan dari Allah ini. Wa yaquluna huwa min indillah, mereka mengatakan kitab suci kami datang dari Allah. Tidak, wa ma huwa min indillah, bukan dari Allah. Wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba, mereka mendatangkan dusta kepada Allah. Wa hum ya'lamun, padahal mereka tahu sebetulnya kitab suci mereka itu bukan dari Allah. Kalau dari Allah tidak mungkin ada isinya yang porno-porno. Coba Bapak Ibu simak, betapa cantik, betapa jelita engkau. Hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan nafas hidupmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Masya Allah. Indahnya bukan main. Tadi intinya bicara apa, Pak? Bicara buah-buahan. Termasuk juga buah dada. Dulu saya tanya guru saya, Pak, kenapa lah kita bicara buah dada terlalu vulgar? Apa tidak ada istilah yang lain, Pak? Kata guru saya, biarin saja nggak apa-apa, supaya tidak mana buah dada, mana buah rambutan. Masya Allah. Tidak mungkin kitab suci yang semacam ini hingga dikatakan firman Tuhan, betul? Maka apa yang dikoreksi oleh Al-Quran sebagai wahyu yang terakhir itu sudah benar, bahwa kitab suci mereka itu karangan kata Allah. Maka orang di barat sekarang ini berbondong-bondong masuk Islam wajar, karena mereka tidak mendapatkan apa-apa. Coba Al-Quran, subhanallah, Al-Quran itu sangat visioner sekali. Apa yang tidak ada Bapak Ibu, konsep apa yang tidak kita jumpai dalam Al-Quran. Coba bicara ilmu pengetahuan, Masya Allah. Ya maksarul jinni wal ins, in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardh fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Hai masyarakat jin dan manusia, kalau kamu bisa menempuh penghujung langit dan bumi, silakan itu tempuh. Tapi kamu tidak bisa menempuhnya kecuali dengan ilmunya Allah. Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadid. Kami turunkan bahan besi dari langit kata Allah. Di dalam besi itu ada kekuatan yang sangat dahsyat. Siapa yang sebelumnya mengetahui kalau bahan baku besi ternyata dari langit sana? Siapa yang menginformasikan itu kalau bukan Allah dalam Al-Quran? Betul tidak? Tidak ada ayat-ayat yang ilmiah semacam ini kita temukan dalam kitab suci yang lain. Tapi sayang umat Islam lari. Padahal Nabi katakan, taraktu fikum nasihat ini, aku tinggalkan kepada kamu dua nasihat, yaitu Al-Quran yang bisa bicara. Kalau kita tinggalkan itu Al-Quran, warqafikan, dan nasihat yang diam saja. Apa itu yang diam saja? Mayit. Ketika kita lihat mayit, itu menjadi nasihat kepada kita. Kita mengatakan, kamu sebenarnya hanya mendahului kami saja, tapi saya akan menyusul anda nanti. Ta'rafan wallahu a'lam bishawab, tapi pasti kullu nafsin dha'iqatul maut.
Jadi Bapak Ibu Saudara, alasan kita umat Islam mengalami kemunduran yang sangat luar biasa itu karena kita meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Betul tidak? Saya Pak, satu hari pernah diajak masuk ke dalam pabrik Boeing. Tahu ya pabrik Boeing? Pabrik Boeing itu yang bikin pesawat terbang itu. Ya, itu di daerah Seattle namanya. Kebetulan ada 40 orang Indonesia ex-IPTN yang bekerja di situ. Saya diajaklah masuk ke bagian produksinya. Subhanallah. Sebelum saya masuk ke pabriknya itu Pak, yang saya bayangkan saya nanti akan melihatlah profesor-profesor yang mungkin kepalanya sudah pada botak. Mereka lah yang merakit pesawat. Tapi begitu saya dibawa ke bagian produksinya, alangkah terkejutnya saya Bapak Ibu. Siapa yang membuat pesawat terbang ini? Umumnya yang merakit adalah anak-anak muda yang masih umurnya 20 tahun ke bawah. Ketika itu saya menangis Pak. Menangis saya. Teringat saya dengan pemuda remaja Indonesia seusia itu kerjanya main Facebookan, main internetan, shopping di mall-mall, pergaulan bebas, narkoba. Tapi anak-anak orang di barat sana sudah sangat produktif, umur belasan tahun sudah bisa merakit pesawat terbang. Dalam pikiran saya, pantas Amerika itu menjadi negara adikuasa karena anak-anaknya sangat produktif sekali semua. Sudah cerdas, pintar-pintar anak-anak di sana. Kenapa? Karena dari kecil mereka sudah terlatih dididik mandiri. Yang namanya di Amerika Pak, anak-anak remaja kalau sudah sekolah SMP, nggak ada namanya anak SMP minta jajan sama ayah ibunya, itu nggak ada. Tapi anak-anak di sana pulang kerja, pulang sekolah, mereka kerja part-time, mereka kerja cleaning service, ada yang di restoran, ada yang macam-macam. Dia sudah bisa mandiri. Datang orang-orang Islam di Indonesia, ayahnya rela korupsi demi memecahkan anak-anaknya, karena anak tidak pernah dididik mandiri. Betul tidak? Inilah kelemahan kita umat Islam yang sangat jauh. Pantas kalau seorang ulama pernah mengatakan dalam sebuah pengalaman beliau, namanya saya lupa. Dia mengatakan, "Safartu ila biladi Urubah, fara'aitu fiha al-Islam, walam ajid fiha al-Muslimin. Thumma safartu ila biladi Islamiyah, fara'aitu fiha al-Muslimin, walam ajid fiha al-Islam." Saya pernah jalan-jalan ke Eropa, ke negara-negara barat, kata beliau. Ketika saya jalan-jalan ke Eropa itu, di sana aku lihat ada Islam, tetapi saya tidak berjumpa dengan orang-orang Islam. Tapi ketika saya jalan-jalan ke Timur Tengah, negara-negara Islam, di sana saya banyak menjumpai orang Islam, tapi saya tidak melihat kehebatan agama Islam. Jelas Bapak Ibu. Apa maksudnya ini? Di Eropa ketika itu katanya dia melihat keislaman, Islam itu hidup, tapi umat Islam tidak ada. Artinya bahwa orang-orang di barat itu ternyata sudah mengamalkan konsep dan nilai-nilai Islam. Dari aspek mana dia melihat? Dari kedisiplinan hidup mereka. Mereka sangat disiplin. Negara Islam bukan disiplin, tapi kalau kita diselipin Pak. Mereka disiplin, jujur, tertib, bersih. Sehingga ada cerita kawan saya yang dia lama kuliah di Amerika, pulang-pulang ke Indonesia, dia undang ceramah lah di kalangan anak SD, halal bihalal, ceramah menceramai anak SD. Habis ceramah itu adalah acara makan. Dipersilakan makan, kata gurunya. Itu anak begitu diberikan, dijelaskan makan, itu anak semua rebutan semua sampai gelas piring pecah. Ustaz ini heran, Bu, kenapa anak-anak begini kok sampai rebutan makannya, kok gak disuruh antri aja? Kata ibu guru tadi, namanya juga anak-anak Ustaz. Kata guru itu tadi, Ustaz tadi, justru di waktu anak-anak itulah Bu, katanya,
tertib, disiplin. Kalau gurunya saja bilang anak-anak juga ustaz katanya, kapan mulai bangsa Indonesia ini? Kapan umat Islam akan maju? Kalau paradigma gurunya saja masih seperti itu, Masya Allah. Maka di Amerika itu Pak, kalau anak TK, pendidikan yang pertama kali diterapkan apa? Yaitu pendidikan disiplin, terutama tertib santri. Itu dulu. Itulah sebelum dia belajar yang lain-lain. Yang dia tanamkan pertama kali adalah budaya tertib dulu. Dan itu kan ajaran Islam sebelumnya. Saya praktekkan orang Barat. Karena orang Barat dulu curi ilmu orang Islam. Nah kita curi ilmu dia. Ilmu dia tidak ada apa-apanya. Akhirnya membuat kita terbelakang. Masya Allah. Makanya pesantren Madinatul Quran ini saya pikir harus menjadi solusi. Setuju Bapak Ibu? Sudah berapa bangunannya? Diperlukan berapa banyak? Banyak. Ya saya pikir kita ini harus komitmen lah membantu program dia. Ya. Kalau yang hadir ini saja bikin komitmen seorang 1 juta. Wah, 1 juta. Boleh dipikir kan? 1 juta yang hadir ini. Saya pikir sudah berdiri berapa kelas. Ini kadang-kadang kita saja juga masjid-masjid di Jakarta khususnya ini. Masjid sudah bagus Pak. Kebetulan dananya banyak. Dana masjidnya dipergunakan untuk merehab masjid. Tidak pernah mereka berpikir bagaimana cara memakmurkan masjid. Padahal tidak makmurnya masjid itu karena masyarakat tidak paham Al-Quran, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, keprihatinan kita ini yang membuat masyarakat kita tidak pernah maju lagi karena memang kita sudah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, apa yang membuat kita terbelakang? Umat Islam terjebak kepada firqah-firqah, golongan-golongan, perbedaan-perbedaan yang luar biasa sekali banyaknya. Dan ini memang program Belanda dulu itu. Dividend Impera itu kan, dibuat kita berpecah belah. Memang kalau umat Islam sudah berfirqah-firqah, tidak ada kekuatan apa-apa gitu. Alaikum bil jamaah, fa inna ma yaqulu dhi'bu 'ala nabil qadiyah. Hendaklah selalu berjamaah, karena serigala-serigala itu hanya akan menerkam kambing-kambing yang berpisah dari rombongannya. Kalau umat Islam berjamaah, umat Islam bersatu, saya yakin Bapak Ibu Saudara, kita akan punya kekuatan. Coba itu sapu lidi. Coba lihat filosofi sapu lidi itu. Sapu lidi Pak, tadinya kan kecil-kecil itu. Batang-batang sapu lidi yang kecil-kecil, ketika diikat menjadi satu kesatuan yang utuh, dipakai nyapu, manfaatnya, manfaatnya. Coba kalau ada satu batang gede, sedikit gede ya, kalau pakai nyatu bisa tak? Artinya biar kita hebat, biar kita punya kekayaan, tapi cara sendiri tidak akan besar memberikan pengaruh. Tapi biar kita kecil, kita bukan orang kaya, bukan orang hebat, bukan pejabat. Tapi kalau kita bersatu, kita solid, apapun ide-ide kita yang cemerlang untuk membangun Islam dan kejayaan umat Islam ke depan, saya yakin akan bisa tercapai. Saya juga punya pengalaman, alhamdulillah Bapak Ibu, ya, ketika menggerakkan umat, itu membangun pesantren yang khusus untuk membina mu'alaf itu di Bintaro. Itu alhamdulillah Ustaz, dalam tempo 2 tahun lah ya, bisa menyelesaikan sekitar 30 kamar. Ya, 30 kamar alhamdulillah. Itu sudah menelan biaya kurang lebih 2,5 miliar dalam tempo 2 tahun. Nah ini satu contoh kalau umat Islam solid, umat Islam bersatu, umat Islam saling mendukung. Kira-kira Bapak Ibu, kalau setiap kita berpikir untuk memajukan agama lewat pendidikan, karena bicara kemajuan itu harus lewat pendidikan. Tidak ada kemajuan umat kecuali lewat pendidikan. Dan pendidikan yang paling bagus adalah pendidikan yang seimbang dunia akhirat. Bukti-buktilah itu ada pelajar Al-Quran, dan saya yakin
isi daripada Ustaz Khairul Muttaqin, anak-anak tidak saja menghafal Al-Quran, tetapi yang paling hebat lagi adalah bagaimana kita memahami Al-Quran. Saya ada baca Pak di koran Republika tentang peta kekuatan sekarang ini. Ini yang paling mengerikan kalau kita baca, Pak. Katanya dari hasil survei mereka, dari jumlah umat manusia di dunia sekarang ini, Pak, 6,8 miliar. Berapa, Pak? Jumlah masyarakat dunia sekarang ini 6,8 miliar. Dari 6,8 miliar itu jumlah manusia di dunia sekarang. Berapa jumlah kaum muslimin? Kurang lebih 1.570.000.000. Umat Islam jumlahnya 1.570.000.000. Sedangkan orang Yahudi jumlahnya cuma 14 juta. Berapa, Pak? 14 juta. Kita 1.570.000.000. Yang paling prihatin ketika menyebutkan angka-angka perguruan tinggi, Pak, Masya Allah, dari 1.570.000.000 jumlah umat Islam di seluruh dunia, umat Islam ternyata baru memiliki 500 perguruan tinggi Islam yang baik. Baru memiliki 500 perguruan tinggi universitas yang baik di seluruh dunia. Sementara Yahudi, Pak, berapa kampusnya? Yang jumlah rakyatnya cuma 14 juta, Yahudi itu memiliki 5.700 perguruan tinggi di seluruh dunia. Masya Allah, 5.700 dari 14 juta orang. Umat Islam cuma 500. Dan dari 500 perguruan tinggi Islam itu tidak ada satu pun yang masuk top dunia. Jangankan 10 besar, 100 besar pun tidak. Artinya betapa terbelakangnya pendidikan Islam sekarang. Di Indonesia juga termasuk. Coba di SD itu, Pak, rumah-rumah milik itu SD. Di SD itu tahu saya cuma ada 3 kampus Islam yang bagus. Ada Al-Azhar, ada Ihsan Siddiqiyah, ada berapa satu lagi lupa namanya. Tapi pendidikan Kristen, Pak, yang hebat-hebat 20-an, Pak. Itu contoh konkretnya saja. Masya Allah. Kemudian kita kembali ke Indonesia. Secara khusus Indonesia memberikan populasi yang paling besar kepada Islam. Ditanya dari 250 juta lebih penduduk Indonesia, kita 80%, lebih daripada 200 juta. Tapi hasil penelitian dari Republika itu, Pak, dari 200 juta lebih umat Islam Indonesia, ternyata yang buta aksara Al-Quran itu 65%. Itu yang buta aksara Al-Quran itu 65%. 35%-nya bisa baca dan kenal huruf. Tapi kalau kita tarik dari 35% umat Islam yang bisa baca Al-Quran itu, berapa persen yang bisa membaca Al-Quran dengan baik, benar, sesuai dengan tajwid dan makhrajul hurufnya? Kalau ditarik lagi, Pak, makin mengecil. Betul tidak? Ada nggak separuhnya ini? Kalau separuh, dari separuh yang bisa tajwid makhrajul huruf yang bagus itu, berapa persen pula lagi yang bisa menerjemahkan Al-Quran? Ada separuhnya lagi? Sama dengan separuh. Dari separuhnya itu yang bisa menerjemahkan Al-Quran, berapa persen pula yang bisa menafsirkan Al-Quran? Ada separuhnya lagi? Dan dari yang separuh itu lagi yang bisa menafsirkan Al-Quran, berapa persen pula lagi yang bisa konsisten mengamalkan Al-Quran itu? Jadi kalau kita tarik-tarik, makin tidak ada lagi Bapak Ibu Saudara, semakin kecil. Yang buta aksara Al-Quran saja sudah 65%. Kalau begitu, bagaimana perjalanan agama Islam ke depan 20 tahun mendatang ini? Wallahu a'lam bishawab.
kalau Bapak Ibu tidak risau terhadap masa depan agama anak-anak kita dari sekarang, saya tidak bisa bayangkan nasib agama kita 10-20 tahun mendatang. Betul atau tidak? Jangan-jangan masyarakat kita nanti sudah jahiliyah semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kita semua punya PR. Islam itu agama yang paling tinggi. Tidak usah lagi diragukan. Al-Quran itu paling hebat. Tinggal bagaimana komitmen keagamaan kita umat Islam, kita peduli apa tidak. Ya, peduli apa tidak. Ini akan diuji semua keimanan kita, Bapak Ibu Saudara. Ini kalau boleh saya tahu, Bapak-bapak yang di majelis Al-Quran ini semua sudah terlibat donatur di majelis Al-Quran ini kan? Sudah semuanya ya? Alhamdulillah, kita terlibat semuanya. Ada yang belum terlibat tak? Ibu-ibu, ada yang belum terlibat? Yang belum terlibat, saya pikir harus segera melibatkan diri. Karena inilah sebagai jawaban dari semua soalan kita. Ada yang berani wakaf-wakaf Bapak Ibu? Hah? Ada yang berani kan? Hah? Ada yang berani? Wakaf sampai 10 juta. Hah? Ada yang berani kan? Ini saya mau uji dulu, penting ngetes saja, ngetes. Ya, ngetes ya. Ini bukan riak, bukan pamer. Ini bukan riak, bukan pamer. Kira-kira Bapak Ibu ada nggak yang berani menandingi saya? Saya mau kasih 1 juta buat Madinatul Quran. Ada yang berani? Coba tunjuk tangan dulu. Ini bukan dia, bukan pamer, cuma test saja. Ada yang berani kira-kira menandingi saya? Nah, berapa Pak? 1,5 juta. Kalau kita terbalik ya, ya kata. Ada 1,5 juta. Bapak di belakang. 1 juta sama dengan saya. Alhamdulillah. Ibu berapa? Berapa satu? Sama dengan saya. Baru 1 yang boleh di saya. Beliau. Ada lagi yang berani? Bapak Ibu, ada yang berani lagi? Lebih dari 1 juta ada nggak? Hah? Belum ada yang berani lagi? Mungkin yang kurang dari 1 juta yang berani. 500.000 yang berani kan? Ke ibu-ibu sana di belakang sana tolong dicatat. Ya? Ya. Bapak berapa? 1,5. Alhamdulillah, subhanallah. Rupanya masih ada. Tadi ketika saya naikkan masih ada. Ada yang berani lagi di bawah 1 juta? Bapak Ibu, ada yang berani di bawah 1 juta? Ada? Hah? Ini ada ibu-ibu? Ya, ibu berapa? 1. Oke, alhamdulillah. Ini tidak riak ya. Ini kita hanya uji saja. Sejauh mana kebenaran komitmen kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nanti harus ditagih sama panitia semuanya ya. Yang kira-kira bakal nyusul segera daftarkan kepada panitia lagi. Karena bagaimanapun Madinatul Quran ini membutuhkan kelas-kelas yang sangat banyak sekali untuk menjawab semua persoalan umat kita, terutama anak-anak kita, supaya anak-anak kita selamat daripada buta aksara Al-Quran. Dan di sini bukan sekedar untuk dididik bisa baca Quran, tapi mereka diminta menjadi hafiz Al-Quran, bahkan memahami Al-Quran secara baik dan benar. Ini saja dulu pengantar ceramah dari saya. Katanya ada tanya jawab. Mudah-mudahan ceramah singkat ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan dulu kepada moderator kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
وصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, Ustaz Syamsul Arifin Nababan guru kita yang dimuliakan Allah berada Bapak Haji Farhan selaku Ketua DKM Al-Ustaz, dan beliau adalah Ketua Muhammadiyah tingkat Depok dimuliakan Allah, para pengurus DKM di masjid yang tergabung dalam binaan Madinatul Quran, juga para ibu-ibu pengurus masjid taklim, terutama pengurus masjid taklim Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah. Tidak banyak yang saya sampaikan, saya hanya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh kita tadi, Syamsul Arifin Nababan, bahwa kita semuanya dituntut untuk menjadi penerus risalah Rasulullah SAW. Umat Rasul yang terbaik adalah mereka-mereka yang mau berusaha meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Karena kita semuanya akan dimintai tanggung jawab oleh Allah di hari kiamat kelak. Allah berfirman, "Fala nas'alanna alladziina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalin." Sungguh kami akan memintai tanggung jawab kepada Rasul yang para Rasul tersebut diutus untuk kaumnya, wala nas'alanna al-mursalin. Kita pun sebagai umatnya para nabi dan para Rasul dituntut untuk dan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang risalah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Kami di dalam memahami ayat ini, maka kami bersama-sama dengan yang lain dan mengundang keterlibatan seluruh kaum muslimin mengajak untuk bergabung bersama-sama dengan Madinatul Quran. Madinatul Quran ini bukan pesantren milik satu atau dua orang, bukan milik pengurus, bukan milik pribadi, tapi Madinatul Quran ini menjadi milik kita bersama. Di Madinatul Quran inilah kita jadikan sebagai payung perjuangan, payung bagi kita dalam rangka kita menjawab pertanyaan Allah ketika di hari mahsyar nanti, ketika di hari hisab nanti, tentang risalah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita melalui para rasul. Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah, jika kita yang tidak terlibat, maka Allah akan memilih hamba-hambanya yang lain yang melibatkan diri dalam pembangunan proyek besar, membangun sebuah peradaban Al-Quran. Jika bukan kita, maka orang lain. Maka apakah rela kita tidak tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk bagian dari orang-orang yang ikut membesarkan peradaban Al-Quran yang kita tahu tadi, bahwa peradaban orang Islam itu adalah peradaban Al-Quran, bukan peradaban membangun dunia tinggi-tingginya, akan tetapi peradaban Al-Quran. Sehingga Imam Malik radhiyallahu anhu pernah menyampaikan kepada kita, la yasruhan amra hadhihi ummah illa bima qalat bihi wa. Tidak akan beres permasalahan yang terjadi di tengah-tengah umat kecuali diselesaikan dengan cara yang dulu para salafus saleh, para pendahulu kita menyelesaikan masalah-masalah itu. Wa tahzanu wa antumul a'launa in kuntum wa la tahzanu akan menjadi orang-orang yang lemah dalam segala hal. Sholat wajib kita, bapak-bapak usahakan sholat berjamaah.